Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Eki. Untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa diklik lonceng notifikasinya supaya adik-adik dapat update video-video terbaru dari channel Kak Eki. Jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik ketikkan di kolom komentar. Atau jika ada contoh soal lain yang adik-adik ingin kakak bahas, bisa langsung diketikkan di kolom komentar ya. Nah, pada pembahasan kali ini, kakak akan membawakan materi tentang persamaan trigonometri. Untuk video ini, kita akan membahas part satunya, di mana akan ada beberapa part dalam pembahasan materi ini. Jadi, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus adik-adik pahami. Materi prasyarat yang pertama yaitu nilai perbandingan sudut istimewa. Nah, kakak ingatkan kembali, nilai perbandingan sudut istimewa dalam trigonometri yang memuat sin, cos, dan tan dapat adik-adik lihat pada tabel berikut. Nah, usahakan untuk nilai perbandingan sudut istimewa dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk sin, cos, dan tan itu sudah kalian pahami dengan baik. Kalau bisa dihafalkan ya adik-adik. Pemahaman tentang nilai perbandingan sudut istimewa ini sangat diperlukan dalam pembahasan materi berikutnya. Materi prasyarat yang kedua yaitu adik-adik harus mengetahui perbandingan trigonometri sudut berelasi. Perbandingan trigonometri sudut berelasi ini digunakan untuk mengetahui nilai dari sudut-sudut yang lebih besar dari sudut istimewa yang tadi adik-adik ketahui. Dari tabel adik-adik dapat melihat bahwa dari 0 derajat sampai ke 360 derajat terbagi menjadi 4 kuadran, di mana kuadran pertama semua nilai sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangen itu bernilai positif, atau kakak singkat di situ menjadi all, artinya semua, plus ya. Nah, untuk di kuadran kedua hanya nilai sin dan kebalikan dari sin yaitu kosek yang bernilai positif. Di kuadran ketiga hanya nilai tan dan kebalikan dari tan yaitu kotan yang bernilai positif. Dan untuk kuadran 4 hanya nilai cos dan kebalikan dari cos yaitu sekan yang bernilai positif. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingat, adik-adik bisa singkat saja. Jadi cara menghafalnya bisa all sin ta cos ya, supaya urutannya tidak terbalik-balik. Bisa saja langsung dihafalkan all sin ta cos, artinya yang pertama, kuadran pertama yang positif itu all, yang kuadran kedua positifnya sin dan kebalikannya, yang ketiga positifnya tan dan kebalikannya, yang terakhir kuadran keempat yang positif adalah cos dan kebalikannya. Sampai di sini bisa ya adik-adik ya. Nah, kakak lanjut. Nah, dalam kotak yang kedua itu ada sudut relasi kuadran 1. Nah, untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut-sudut di kuadran 1. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang alfa, ya semuanya dalam kurung, sama dengan cos alfa. Ya, jadi nilai sin 90 derajat kurang alfa berelasi atau sama nilainya dengan. Kemudian cos 90 derajat sama dengan alfa dan tan 90 derajat kurang alfa sama dengan kotan alfa. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sudut relasi di kuadran kedua.
Untuk setiap alfa itu sudut ya, alfanya lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut-sudut di kuadran kedua. Jadi jelas ya adik-adik ya, jadi kalau dari 90 derajat tambah alfa, pasti dia sudah nyebrang kan ke kuadran 2, begitu pula dengan 180 derajat dikurang alfa, dia masih tetap di kuadran kedua. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut itu dinyatakan sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat untuk sin 90 plus alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat plus alfa sama dengan minus sin alfa, tan 90 derajat tanpa alfa sama dengan minus kotan alfa, dan seterusnya ya. Untuk sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus cos alfa, tan 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tan alfa. Nah, kita lanjut untuk relasi pada kuadran 3. Nah, untuk setiap sudut alfa lancip, maka 180 derajat plus alfa dan 270 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut di kuadran 3. Ya, jadi kalau adik-adik perhatikan tabel di sebelah, kalau 180 kita tambahkan dengan suatu sudut alfa, dia pasti berada di kuadran ketiga. Kemudian kalau 270 derajat kita kurangi dengan sudut alfa, dia juga tetap berada di kuadran ketiga. Nah, dalam hal ini, sudut alfa itu adalah sudut istimewa ya adik-adik ya. Jadi, mulai dari 0 derajat, 30 derajat, sampai 90 derajat. Jadi, kalau kita ingin tambahkan alfa atau kurangi dengan sudut alfa, yang kita masukkan ke alfa itu adalah nilai dari sudut-sudut istimewa. Nah, selanjutnya kita akan membahas sudut relasi di kuadran berapa? Ya, betul sekali, di kuadran keempat. Untuk setiap alfa lancip, maka 270 derajat plus alfa dan 360 derajat kurang alfa, pasti dia akan berada di kuadran keempat ya adik-adik. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat perubahannya. Dari sin cos tan 270 derajat plus alfa. Juga perubahan dari sin cos tan 360 derajat min alfa. Ya, bagaimana perubahannya adik-adik bisa lihat di kolom di atas. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa lihat pola yang terbentuk. Untuk relasi 90 derajat plus min alfa atau 270 derajat plus min alfa, itu perubahan fungsi trigonometrinya dari sin akan berubah jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Dan untuk relasi 180 derajat plus min alfa atau 360 derajat plus min alfa, perubahan fungsinya itu tetap ya. Kalau dia sin, tetap jadi sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Kita sudah tahu polanya, maka akan lebih mudah untuk mengingat keempat relasi dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Nah, supaya lebih praktisnya di sini Kakak memberikan rumus, yaitu sudut sama dengan K kali 90 derajat plus minus alfa, di mana ada keterangan di bawah yang menyatakan bahwa jika K-nya genap, ya, jadi pengalikannya itu adalah bilangan genap, maka fungsinya akan tetap, ya. Jadi ingat, genap maka tetap. Dari sin, fungsinya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, jika K ganjil, maka fungsinya berubah. Dari sin menjadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Agar lebih mudah dipahami, kita langsung saja bahas contoh soal ya. Di sini kakak berikan contoh. Tentukan nilai dari sin 240 derajat.
Nah, sin 240 derajat ini berarti sudah lebih besar dari sudut istimewa yang sudah kita ketahui nilainya sebelumnya. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa memakai rumus yang sebelumnya kakak berikan. Nah, penyelesaiannya, di sini ada dua cara menyelesaikan soal ini ya adik-adik ya. Kita bisa gunakan fungsi tetap atau fungsi berubah. Kalau kita gunakan fungsi tetap, berarti pengalinya atau nilai K yang dikalikan dengan 90 derajat itu harus nilainya genap. Kalau kita mau fungsinya berubah, berarti nilai K-nya kita pakai angka ganjil. Nah, untuk penyelesaian yang pertama di sini kakak jelaskan untuk yang tetap dulu ya. Jadi, dari fungsi sin tetap ke sin. Nah, sin 240 derajat sama dengan sin dalam kurung. Nah, ini yang penentunya ya, nilai K-nya. Nilai K-nya saya ambil genap, yaitu 2. 2 kali 90 derajat tambah 60 derajat. Nah, adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa 2? Nah, di sini 2 kali 90 derajat berapa? 180 derajat. 180 derajat tambah 60 derajat itu sama dengan 240 derajat. Ya, jadi sama saja. Jadi sin 240 derajat hanya kita ubah bentuknya saja. Jadi pada pembahasan yang pertama ini nilai K-nya itu genap, yaitu 2, kemudian alfanya adalah 60 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara langkah keduanya sama dengan minus sin 60 derajat. Nah, kenapa negatif? Karena nilai sin 240 derajat ya, atau kita tinjau alfanya dulu. 240 derajat itu berada di kuadran keberapa? Iya, betul ya, di kuadran ketiga. Sedangkan di kuadran ketiga itu yang positif hanya tan dan kebalikannya, yaitu kotan. Sehingga nilai sinnya bernilai negatif. Ya, jadi nilai sinnya jadi negatif. Negatif minus sin 60 derajat. Hasilnya berapa? Iya, betul ya, sama dengan minus 1/2 akar 3. Nah, kemudian langkah yang kedua, jika adik-adik lebih nyaman atau ingin menggunakan fungsi yang berubah. Artinya, dari fungsi sin berubah menjadi cos. Nah, jika demikian berarti kita gunakan nilai K, yaitu ganjil. Di sini kakak pakai 3 ya. 3 kali 90 derajat kurang 30 derajat. Nah, kenapa bentuknya harus seperti ini? Karena kalau adik-adik kalikan 3 kali 90 derajat dikurang 30 derajat juga akan menghasilkan 240 derajat. Jadi sama saja ya. Kemudian langkah kedua sama dengan minus cos 30 derajat. Sama pada pembahasan yang di awal tadi, kenapa negatif? Ya karena 240 derajat itu di kuadran ketiga, kemudian nilai sinnya itu bernilai negatif. Nah, sekarang berarti hasilnya itu sama dengan minus cos. Kita langsung lihat alfanya. Ya, tadi 3 kali 90 derajatnya sudah tidak kita perhatikan lagi, sudah kita abaikan. Dia hanya menjadi penentu ganjil atau genap. Artinya hanya penentu apakah fungsinya tetap atau fungsinya berubah. Untuk nilainya langsung saja minus, jadi minusnya ini kita perhatikan kuadrannya dulu, kuadran keberapa, kemudian nilai fungsi awalnya dia positif atau negatif, kemudian kita cari nilainya ya. Nah, minus cos 30 derajat, cos 30 derajat berapa adik-adik? 1/2 akar 3. Kita kalikan dengan negatif, ya hasilnya sama, minus 1/2 akar 3. Jadi jika adik-adik ingin menggunakan fungsi yang tetap atau ingin menggunakan fungsi yang berubah, nilainya sama saja, tergantung dari adik-adik nyamannya mau gunakan cara yang mana. Untuk mengukur seberapa paham adik-adik tentang materi yang kakak bawakan, adik-adik bisa mengerjakan 4 soal yang kakak tuliskan di atas ya. Jadi yang pertama tentukan nilai dari sin 330 derajat. Yang kedua tentukan nilai dari cos 210 derajat. Yang ketiga tentukan nilai dari tan 135 derajat.
Dan yang terakhir, tentukan nilai dari sin 750 derajat. Nah, untuk yang keempat ini jangan kaget ya adik-adik, mentang-mentang nilainya besar. Nah, adik-adik bisa gunakan rumus praktis yang kakak berikan tadi. Jika penjelasan kakak terlalu cepat, adik-adik bisa pause videonya, kemudian adik-adik boleh catat di buku catatannya. Kemudian, jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau jika ada contoh soal yang ingin kita bahas bersama, boleh adik-adik masukkan juga di kolom komentar. Terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk menunjang pembelajaran adik-adik semua. See you on the next video. Terima kasih. Jangan lupa nonton part 2-nya ya.